Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat banyak umur, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salawat dan salam kita haturkan keharibaan kita, junjungan kita, kanjeng kita, Nabi kita Sayyidina Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang tetap istiqomah di dalam mengikuti segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya hingga di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para ulama, para asyafiz wal asyafizah, wabil khusus yang terhormat Ketua Mushola Al-Hikmah yaitu Bapak Haji Daksa, wabil khusus yang terhormat guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Zaini. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita. Wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Ghafur, yang mana beliau bertindak sebagai imam pada malam hari ini. Dan alhamdulillah tak terasa pula pada malam hari ini kita telah memasuki di fase yang ketiga, yang mana kita telah melaksanakan fase pertama. Insya Allah kita akan mendapatkan rahmat ya Allah. Di fase yang kedua, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah di fase yang ketiga, jasad kita diharapkan dari siksaan api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan diisi pada malam hari ini yaitu ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Zain, yang mana beliau adalah sekretariat MUI Kecamatan Johar Baru. Semoga apa yang nanti disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak mushola Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus DKM orang tua kita, sesepuh kita yaitu Bapak Haji Dasra. Mudah-mudahan memberikan kesehatan, panjang umur, Ustaz Daya, Ustaz Abdul Ghafur, Ustaz Soto, dan para asatid yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Ibu-ibu juga yang kelihatannya senang. Kita dulu sadar bahas, kita sudah masuk di fase ketiga. Biasanya kalau udah masuk fase ketiga, Ustaz, mikirnya itu baju lebaran atau pulang kampung. Ibu senangnya tuh udah bikin apa nih, Ibu ya? Ya, yang 10 pertama katanya tadi
rahmah udah maghfirahnya itu benar ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalani Ramadan sampai akhirnya. Amin ya rabbal. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa. Itu bukan cuma kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi umat-umat terdahulu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa? Karena Allah menciptakan kita ini manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, makhluk Allah yang paling mulia, makhluk Allah yang serba diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini makhluk Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sama-sama kita diperintahkan ibadah oleh Allah. Dengan kita lebih mulia daripada bangsa jin. Mana Allah setempel dengan ayat yang lainnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu. Kemudian dispesialis lagi, kuntum khairu ummat. Tuh, kita ini umat yang baik dari umat-umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu diperintahkan oleh Allah puasa. Kita diperintahkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dulu umat sebelum Nabi Muhammad ya itu diperintahkan puasa sampai kita supaya apa? Supaya manusia menjadi manusia layaknya manusia. Contohnya sudah ada, Nabi Muhammad lah manusia yang dapat memanusiakan orang lain. Kita paling tidak cukup kita jadi manusia layaknya manusia. Nah apa ada manusia apa ana orang kaya wong lakuannya orang genah ana orang wah ya. Supaya apa? Ujung ayatnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. La'alla dalam ilmu grammar ya. Ini kalau kita ucapkan kita begitu optimisme, tapi kalau Allah firman Allah ini litahqiq, artinya kalau kita berpuasa pasti takwa, pasti baik, pasti manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi puasa itu sulit. Terkadang kita itu puasa maaf hanya bisa menahan lapar dan haus. Ibu ya, ketemu ke pasar tadi pagi jalan ke pasar mana? Pasar Gembrong. Pasarnya ketemu keinginan apa pun jangan belanja di orang wah sudah baik duit itu belanja. Iya itu si Sami Pak. Ibu lah pilih kamu dulu main bareng temen ya. Ngomong dan ngomong, lalu usah orang itu. Suka ngomong gitu, ibu biasa ketemu satu dua nyambung deh. Ibu ya, udah pulang ketemu udah ngomong lagi. Itu siap-siap. Kata ibu lagi udah biar, aja ngomong dulu, masih puasa kok ngomongnya lebih baik. Ya. Allah perintahkan puasa untuk manusia. Jadi setiap perintah, setiap larangan yang Allah berikan, yang Allah katakan kepada kita, ini untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Ya, Allah kita puasa, Allah pengen dipuji, aku pengen dipuji, butuh pujian. Oh tidak, jangan sampai di hati kita punya perasaan bahwa Allah ingin dipuji, Allah ingin disanjung. Musyrik, nggak boleh. Seandainya seluruh Johar Baru Kampung Rawa ini semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah tidak bertambah. Betul nggak? Tetap langit deke Gusti Allah, gunung deke Gusti Allah, dua ini Gusti Allah, laut Singapura deke Gusti Allah, semua tetap Gusti Allah. Begitu pun kebalikannya, semua orang semuanya kufur, tidak sujud kepada Allah, tidak kalau tidak puasa, enggak bakal
mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi disebutkan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum ala taqi qalbi rajulin wahidin ma zada zalika fil mulki syai'a. Wahai hamba, seandainya manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti terakhir, jin dan manusia semuanya sujud kepadaku bertasbih, tidak menambah kekuasaan. Begitupun kebalikannya. Law anna awwalakum wa akhirakum ala afdari qalbi rajulin wahidin ma naqasa zalika fil mulki syai'an. Seandainya seluruh manusia dari zaman dulu Nabi Adam sampai nanti terakhir semuanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mana qasada fil mulki syai'an, tidak mengurangi kekuasaanku. Tetap aku yang memberikan rezeki manusia, aku yang mengatur manusia ini hidupnya sampai kapan, semua itu tetap Allah. Artinya ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu untuk termasuk puasa. La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, kita menjadi manusia layaknya sebagaimana manusia yang Allah tetapkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kebalikannya, kalau kita menghindar dari aturan Allah, tsumma radadnahu asfala safilin. Apa ada manusia itu? Ada. Bahkan jika manusia itu jauh dari Allah, jauh dari ajaran agama, dia itu lebih hina daripada makhluk hewan yang paling hina di muka bumi. Masya Allah. Padahal kita dijadikan Allah makhluk yang paling itu dapat khalaqa insana fi ahsani taqwim. Tapi terkadang kita menghinakan diri kita. Allah Subhanahu wa taala biasa. Walaqad jarabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Nah ini Gusti Allah enggak Tuhan. Walaqad zarabna li jahannam, dan pernah kami penuhi neraka jahanam dengan apa? Minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Jadi secara tauhid, jin itu juga punya taklid. Jin itu ada Islam, dia sholat, ada kafir juga sama seperti kita manusia. Maka di Mekah ada masjid jin, ya, dia masjid jin. Ada kadang-kadang masjid-masjid yang sepuh-sepuh yang dimana ada ulama yang itu masjid kan ini jin Islam. Sama kan kita jin pada Islam ada yang kufur, yang nakal, ini sama-sama ya. Cuman dia yang kelihatan kita kelihatan. Kami penuhi neraka dengan golongan jin dan manusia. Kenapa sebabnya? Lahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahun, tapi merasa. Pak, Bu, berita dari kemarin ada berita orang tua dibangun sahur dan anak-anak itu dia putus. Ya, Masya Allah. Apa itu manusia? Ini yang akan. Jangan sampai itu, jadilah manusia sebagaimana layaknya manusia. Ya. Suami bagaimana layaknya suami di rumah terhadap anak dan istri harus kasih sayang. Ibu sebagai istri di rumah harus hormat pada suami, sayang kepada anak. Enggak apalah, laki enggak masih banyak anak jadi sasaran begini begitu, bisa kan? Bapak ini orang mau belanja, jangan jadi ayat. Mana ini bapak ini? Wajah minta duit untuk bapak ke orang, ayat duit. Minta ke bapak di mana? Begitu nggak Bu? Iya betul. Kamane laki yang mana pakai? Kamane laki yang ada laki laki lagi halangan suaminya. Tapi enggak orang sono. Jamaah lima rajin ya. Masya Allah. Kemarin sebelum puasa ada pengajian enggak? Ada tadarusnya enggak kan? Sampai jam berapa? Saya dayang harusnya ke bergabung ngaji di musola ini. Malam ya? Ini malam puasa ini sampai tadarusnya juga iya. Dari maghrib disuruh nggak istri? Enggak. Masya Allah, istri nggak peduli dengan kegiatan ini. Disuruh nggak suaminya? Enggak.
Enggak. Suruh pulang. Saya curiga nih Ustaz, Masya Allah, Ustaz Gofur rajin bener dari maghrib nggak pulang, habis tarawih tadarusan. Saya tadi ya begini Mas, kenapa? Ya begini Mas, kita di sini. Saya tanya sedikit gini, Bu, kenapa Bu itu suami Ustaz Gofur sudah rajin bener Ustaz? Bukan gitu Ustaz. Oh di rumah nggak bisa diem, boros kopi mulu, sore-sore ngepet. Mana masjid baik, suruh ke masjid gak tuh di rumah masih sore, sekarang masjid baik. Iya, ini masjid masih di sore. Oh, tuh tak bisa dia. Musik. Masjidnya dipaksa nih, tanya. Kalau sampai jam 12 saya bisa di sini dan tanya, jangan. Tapi enggak insya Allah. Mau sendiri istri juga begitu, bukan karena suami istri, bukan, tapi emang kadang-kadang alhamdulillah dia punya hati tapi nggak punya perasaan. Ya Allah, anak dengerin jam sekarang lalu pun lah ya pun, apalagi maaf ini bulan puasa. Puasa itu Allah programkan la'alakum tattaqun, tapi kita selaku seorang muslim berbuat tidak bisa membatalkan puasa untuk hal-hal mukarrab. Dan sudah ayat ini puasa dengan gitu artinya ya nggak ada manfaat. La yanfa'u dhahirul batin fid dini wa dunya wal akhirah. La yanfa', nggak ada manfaat jadi begini berpuasa. Cuma bicara pasti lebih cuma kayak 100-200 jangan. Walahum ayunun, dia itu punya mata. La yubsiruna, dia enggak mau melihat. Ya Allah, ini ayat-ayat kauniyah alam semesta. Dulu ya, itu kita tuh tahu Januari, Februari musim hujan dari September, Oktober. Sekarang musim hujan enggak terang. Kenapa? Manusia sudah angkuh, sudah sombong, sudah jauh dari Allah. Sehingga Allah alhamdulillah meleset prediksi manusia semuanya. Seharusnya kalau musim panas pasti ada hujan. Ini kalau di kampung, di Rembang. Ini kalau musim panas kan petani garam nangis. Ya Allah, garam nggak panen. Ya, pinggir pantai mintanya panas, sementara di sana di Sulam sampai Sulam pengennya hujan. Datang Ustaz Dayak minta doa, saat minta doa sekarang biar hujan, pagi tanaman biar subur. Doa Ustaz Dayak. Datang lagi petani garam. Saat kalau Ustaz doa biar jangan hujan, saat garam habis gak jadi kalau hujan. Bingung deh. Kalau begitu gimana? Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau adanun la yasma'una biha, dan dia punya telinga tapi tidak pernah mendengar nasihat-nasihat kita. Ya, banyak sekarang ini kaum milenial bahkan orang-orang sudah jauh dari agamanya. Bagaimana nanti akibat dampaknya jika seseorang itu jauh dari agama, jauh dari ulama? Rasulullah memberikan peringatan dengan 3 musibah. Sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman terhadap atas umatku, ya, yafiruna minal ulama wal fuqaha, mereka itu lahir dari ulama dan fuqaha. Fayadalihumullah bisalasi baliyatin, maka Allah berikan 3 musibah, ya, 3 musibah yang dibilang mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada kita. Apa yang pertama? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'ullah, kata Nabi, yarfa'ullah barakatah kasbih, Allah angkat keberkahan rezekinya. Dulu kita dikit-dikit dapat itu dapat sekitar, alhamdulillah segini berkah. Pertama kurang, ya, kurang. Ibu ya, sebulan dikasih berapa belanjanya sama suaminya?
5 juta cukup 5 juta. Alhamdulillah 5 juta. Masya Allah, jamaah masih subhanallah. Mudah-mudahan berkah ya. Ya banyak. Mudah-mudahan bapak suaminya sehat, kerja, bisa bernafkah anak itu mana buktinya sekarang mereka tuh dari ulama dan dari apa dari ustaz dulu ya sampai kamu tahun 80-an tuh ingat tuh ya punya adik tuh kalau pengen ngasih nama itu biasa dari uang haji ya nanya ke kiai ke ustaz Pak Haji ini gue anak gue gimana kayaknya salah kasih nama itu dulu nanya ke kiai ke Pak Haji ya sekarang ada nggak nanya melihat sinetron melihat nama artis padahal nama artis asli juga palsu semua itu ya. Nama aslinya Jumina ya Turkini. Loh, saya punya kenalan ini punya cerita bukan cerita bohong bukan cerita bohong beneran. Jadi ada orang mau namanya itu kalau nggak salah namanya Vincer, kenalan Vincer. Kebetulan dia pernah bisa bahasa Arab, punya acara itu orang Arab. Saya katanya, nah arah ini tuh gini, mau Indramayu, tapi belum kami ceritanya Vincer. Ketika itu, namanya tuh gini, panggilan Vincer. Ya, namanya tuh gini. Wajah dia tuh, ini nggak bisa pakai Vincer. Ya, bukan ada. Ditiru sama ibu-ibu, nama anaknya bisa. Terus apa lagi? Oh susah saya nggak, susah namanya saya nggak bisa sebutin namanya. Ya, ya itu ya. Nanya kepada ketua Ustaz, minta istri namanya siapa Ustaz ya? Namanya siapa bojone? Tapi ya, punya tanya jangan sembarangan lah. Emang namanya berpengaruh. Nabi ngajarin. Kata Nabi, khair asma ma'ubida wa ma'ubida. Sebaik-baik nama itu apa yang dipuji dan yang disembah. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Siti itu. Iya kan? Gimana? Caranya Paijo orang kerja orang jajan. Yang kedua yaitu yusallitumullah sultanan zalimah. Allah kekasih pemimpin yang zalim. Kalau bicara pemimpin, kita jangan jauh-jauh dulu. Kita lihat dari Al-Quran konsepnya dengan hadis Nabi. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Jangan pernah kita menuntut Bapak harus adil, sementara kita tidak pernah adil. Kita tidak pernah adil pada diri kita. Kita tidak pernah adil pada anak dan istri kita. Sampai untuk pemerintah adil, tapi antara istri nggak adil, anak nggak adil. Zalim. Jaga kuat usahaku ahli benar. Jaga diri kita dulu. Jadilah kamu atas diri kamu. Siapa kita harus adil pada diri kita, pada keluarga, baru kita keluar. Tidak menuntut kedua mungkin dua usul supaya adil gini. Tapi kalau kita nggak pernah adil, jangan adil itu pada diri kita sendiri dulu, baru keluar. Ya, oleh karena itu kalau yang baik, ya punya suatu yang baik, minta sama Allah. Pengen punya anak yang baik, minta kepada Allah. Rabbi habibna sholihin, Rabbi habibna sholihin, Rabbi habibna sholihin. Ya, itu ya, jangan jauh dari ustaz, jangan jauh dari ulama. Yang ketiga, yang hubungan dengan dunia berdua iman. Keluar dari dunia itu sakaratul maut, mati tanpa membawa iman. Kenapa? Karena jauh tidak pernah tersentuh agama, tidak pernah melakukan nasihat, jauh dari masjid. Sehingga tak takut ketika sakaratul maut meninggalnya tidak bawa iman. Ada banyak kisahnya aja ada di bulan
Nasin siapa itu? Ibar sesok itu punya santri 40.000 jadi fil hawa itu terbang. Santri itu bisa terbang. Gimana dia ini? 40.000. Wali Bal'am, wali doa tinggal ke tangan bumi yang bawah tinggal kelihatan wali. Tapi kadang jauh dia agak ingat loh tentang Nabi Musa. Tuh, sekarang kita begini, alhamdulillah. Tapi siapa yang berani menjamin ketika suratul maut kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada sebuah cerita masih boleh musik nggak apa-apa nih nggak apa-apa ya lanjut ya nggak apa-apa ada cerita seorang santri ya itu ngelihat kiai itu sedih. Kenapa? Nih kiai habis ngajar dan subuh dia itu punya burung, biasa itu burung apa tuh? Anis atau apa yang bunyi itu? Anis, beo yang bisa ngomong. Assalamualaikum. Rabi maning. Beo bener ya. Tiba-tiba habis ngaji biasa kayak subuh jam 9 itu atau itu main burung dia yang di burung buka apa? Burungnya dulu taruh. Nih burung bisa Allah Akbar, Assalamualaikum, subhanallah, mahal kan? Mahal tuh gitu ya. Ada pas dilepas tuh burung yang bisa subhanallah, assalamualaikum, la ilaha illallah. Ada kucing garang, tiba-tiba kucing nerekam burung dia itu mati. Itu kiai nangis. Ya. Udah deh besok ngaji kiai merenung sehari ngaji merenung saat kiai ngumpulin kang hubungan apa mandi kiai mati kan digigit kucing itu apa tuh patungan beli burung sama kandang yang bagus buka mata datang ke kiai sholat assalamualaikum kiai waalaikumsalam apa cuy kita itu kiai lagi kiai kok pengen berubah. Kenapa kiai satu-satu mobil? Kiai kok perlu mati di mobil inisiatif melihat burung kiai mati. Kiai katanya sedih. Kami kumpul-kumpul dengan teman-teman yang boleh beli burung sama kandangnya bagus burung beo blasteran. Kira-kira kalau burungnya mati diganti itu seneng kan? Enggak, sedih. Emang suaminya burung? Ya, apa jawab kiai pas dikasih burung yang bagus di tangannya kata kiai? Cung, bukan ini saya nangis cung. Kenapa kiai? Kamu sangat kasih. Saya nangis ini kenapa? Ini burung buat tangsi saya ketika masih hidup saya assalamualaikum, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tapi ketika mati bunyinya nggak bisa bilang nggak subhanallah. Saya takut sekali saya masih hidup bisa subhanallah, bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah dan sebagainya. Tapi ketika saya sama teman siapa yang berani menjamin saya bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal zaman Nabi man ahli kalami la ilaha illallah dakhalan jannah. Nah, untuk mendapatkan husnul khatimah cuma ada di orang NU. Banyak baca zikir, baca banyak selawat, istighfar, habis sholat jangan pulang. Itu rahmat Allah akan turun. Zikir bersuara nanti akan meresap ke hati. Dikatakan la ilaha illallah. Ya kan? Orang biasa itu kan. Kalau biasa sih, kalau biasanya itu kan kebiasaannya kan. Allah bisa karena biasa. Oleh karena itu, yuk saya mengajak pada diri saya, bapak ibu, tetap ya ini musola ramaikan saat ini. Yang penting kita istiqomah yakinnya itu NU jangan keluarga ya. Ini yang akan saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau saya
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bersama-sama kita dengarkan ceramah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Al-Karam Ustaz yang mana beliau adalah sekretariat MUI Kecamatan Johor Bahru. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan diberikan kesehatan semua badan kita, jasmani kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا الوطن kumpul waton minal iman